Pada saat ini, hasil penilaian Kilau juga keluar. Tuan muda ini, apa yang benar? Orang tua menjamin bahwa pil di pembangkit tenaga listrik teratas ini akan memiliki efek luar biasa yang dikatakan Tuan muda. Bahkan orang tua pun menebak bahwa ramuan ini adalah metode pemulihan yang baik bahkan untuk pembangkit tenaga listrik Raja Abadi. Begitu kata ini keluar, penjaga toko tersambar petir dan berdiri di tempat. Dia benar-benar tidak menyangka, dan pemuda itu mampu menghasilkan dan yang luar biasa. Tepatnya, tawar-menawar yang begitu tinggi adalah untuk buah bintang Tianyan. Bukan hanya dia, Kilau juga diam-diam terkejut, dan memeriksa ulang Qin Yichen. Masih ada keraguan ketika dia terkejut, mengapa dia menemukan harta karun seperti itu? Mengapa Qin Yichen tidak menggoda? Selain memenangkan buah Tianyan Xinghua dalam satu gerakan, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk melihat orang-orang dalam pandangan dunia tentang senyawa dan... Benar saja, seperti yang dia duga, alam majemuk ada di alam tersebut, tetapi jarang menyebar. Kadang-kadang keluar dari kesempatan. Setelah beberapa saat, saya melihat Kitua bernafas dalam-dalam, dan bertanya dengan gemetar, bagaimana Tuan Muda akan berdagang? Sebelum dia pernah mendengar bahwa Qin Yichen ingin membeli buah Tianyan Xinghua. Qin Yichen berkata dengan ringan, Setelah kata-kata itu berakhir, penjaga toko tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kilau. Seolah-olah dia mendengarkannya, dan yang terakhir terkejut, tentu Patua, terus terang, saya khawatir ramuan ini dapat membeli Tianyan Xinghua. Jika Anda sangat membutuhkan, harganya mungkin akan lebih tinggi. Tuan muda, apakah Anda yakin? Meskipun ini membuat penjaga toko sedikit tidak nyaman, diam-diam berpikir bahwa kalian para idiot bisa membuat saya lebih buruk. Tapi saya juga bingung. Menghasilkan banyak uang adalah hal yang baik, tetapi jika Anda melampauinya terlalu banyak, secara alami akan berubah dari kejutan menjadi kejutan. Dan Qin Yichen secara alami memikirkan kata-kata itu, berpura-pura meremehkan, terlalu malas untuk membiarkan orang-orang di luar sana harus membuat terobosan. Sifat yang dia maksud adalah Gongsun Yunyang. Namun nyatanya, ini hanyalah retorika ala kadarnya dari Qin Yichen itu saja. Bahkan, dengan visinya, dia tidak akan sembarangan berteriak dan merugi. Alasan sebenarnya adalah, compound dan dijual dengan harga tinggi tapi bisa murah. Baginya, bahkan jika biaya tenaga kerja dihitung, botol ini mungkin bisa dibandingkan dengan Tianyan Xinghua Guo. Apalagi, tetap saja, Qin Yichen memulai bisnis dan tidak pernah tahu rugi apa. Anda pikir saya menahan nafas? Sebenarnya saya hanya mengubah cara saya untuk menghasilkan uang itu saja. Untuk alasan ini, penjaga toko tidak terlalu skeptis. Dia sering melihat saingan untuk cinta. Terlebih lagi bagaimana kedua belah pihak tidak biasa. Begitu kemarahan muncul, bukan tidak mungkin untuk membuang 1000 emas untuk wajah. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia berkata, penjaga toko, sukses atau gagal, kamu cepat-cepat memberikan hukuman. Jika kebetulan mengenai orang-orang itu hari ini, saya benar-benar tidak perlu melakukan hanya keluarga Anda. Penjaga toko mengerutkan kening, melihat ke arah Kilau untuk meminta bantuan, dan transmisi suara Kilau berkata, selama jalannya tidak ada masalah. Anda dapat menghasilkan banyak uang kali ini. Tapi rutenya tidak masalah. Lagi pula, dia meragukan asal-muasal ramuan ini. Di sisi lain, Qin Yichen tidak meragukan bagaimana buah Yanyan Xinghua dibuat. Untuk menghasilkan uang ini, Anda harus saling percaya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, saya akhirnya melihat penjaga toko mengatupkan gigi. Penjualan ini dilakukan dengan Tuan Muda. Nada nyaris tidak turun. Tetapi saya melihat Qin Yichen memegang botol batu giok dan senyum tipis. Penjaga toko, mari kita perjelas. Jika Anda menerima ramuan ini, maka saya tidak ingin membuang waktu lagi. Mengerti? Penjaga toko pasti mengerti mengapa, dan berkata berulang kali, Tuan Muda, yakinlah. Anda tahu bahwa Anda mengambil tawaran besar. Buah bintang Tianyan ini pasti Tuan Muda Anda. Hampir tidak mungkin untuk menaikkan harga lebih jauh, atau akan merugikan diri sendiri. Belum lagi begitu eliksir jatuh ke tangannya sendiri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, Kilau adalah pil master di bawah Heavenly Abyss City, dan tidak mungkin menyanyikan obu dengan orang luar. Pada akhirnya, penjaga toko melengkung, Tuan Muda, tunggu sebentar, silakan pergi dan kirim Kilau dulu. Qin Yichen menundukkan kepalanya, penjaga toko memberi selamat kepada Kilau, dan begitu dia melangkah keluar dari tirai, dia mendengarkan penjaga toko dan berkata, Kilau, apakah Anda yakin ramuan itu benar? Aku tidak percaya itu, omong kosong. Sudah berapa tahun Patua berada di kawasan perdagangan ini, kamu masih belum tahu. Lagi pula, apa gunanya berbohong padamu? Tuan Muda, juga, adalah seorang yang murah hati, kan? Tidak ada gunanya bertanya pada orang tua. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada kekurangan hal-hal aneh di dunia. Mungkin ini benar-benar keberuntungan untukmu. Saya bertemu dengan dua musuh dengan latar belakang. Oke, aku tidak akan memberitahumu. Patua sangat sibuk. Bagaimanapun, Anda pasti menghasilkan banyak uang kali ini. Ingatlah untuk meminta orang tua untuk minum.
Sesaat kemudian, di depan toko, pembangkit tenaga listrik yang mengikuti Gong Sun Liang sudah tidak sabar. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kenapa dia tidak keluar untuk waktu yang lama? Menurutku, mungkin aku memohon pada pemilik toko untuk akomodasi. Mungkin aku takut malu, dan aku menyelinap pergi. Setelah mendengar ini, wajah Gong Sun Liang tetap tidak berubah, tapi hatinya mencibir dan akomodatif. Tidak ada gunanya mengemis. Apa wajah telur cahaya yang malang dibandingkan dengan harta yang diberikan oleh tuan muda ini? Tapi Sui Chitian dan yang lainnya mendengar kemarahan itu secara diam-diam. Nak, jaga kebersihan mulutmu. Siapa yang memalukan? Meskipun pria itu telah mendengar tentang keganasan Sui Chitian, dia tidak takut di Heavenly Abyss City, dan dia langsung diejek. Tidak ada uang, tidak ada uang. Anda pikir ini adalah tanah tandus Anda, bunuh saja dan bunuh semuanya. Apa? Mendengar ini, mata Tai Lisan membelalak dan dia berteriak dengan marah. Kamu mengatakannya lagi. Sementara kedua belah pihak dengan pedang terhunus dan busur ditekuk, mereka mendengar senyum hormat datang dari toko. Tuan muda, tolong, jangan duduk diam. Jika Anda bebas, belum terlambat untuk menyemangati secangkir teh. Segera, saya mendengar senyum tipis lagi dan berkata, itu niat baik untuk Qin ini, tapi itu tidak perlu. Melihat suaranya, bukankah Qin Yichen yang keluar? Dan penjaga toko berjalan di belakang Qin Yichen. Itu bisa digambarkan sebagai satu langkah tiga membungkuk, senyum tiga sanjungan, lebih sopan dan lebih sopan. Gong Sun Liang menatap matanya, dan wajah bangga aslinya tiba-tiba menjadi suram. Bagaimana sikap seperti itu bisa lebih hormat daripada memperlakukan dirinya sendiri? Suram tapi diam-diam berpikir buruk. Wajah penjaga toko ini berubah begitu cepat. Mungkinkah? Saat berikutnya, prediksi Gong Sun Liang berubah menjadi kenyataan. Saya melihat penjaga toko buru-buru mengambil kotak brokat rosewood dari konter dan memberikan Qin Yichen dengan kedua tangan. Tuan muda, tolong lihat. Harta yang dijual di toko tidak akan pernah menipu. Qin Yichen meliriknya, dan setelah memastikan bahwa itu benar, dia menyingkirkan kotak brokat itu, dan segera berkata ke tentakel kolam darah, Guzu, ayo pergi. Berbelanja di tempat lain. Nada nyaris tidak turun. Tetapi saya melihat wajah cantik Yianan penuh keheranan, cemas, dan bahkan curiga bahwa dia berhalusinasi. Harga telur ringan yang malang ini bahkan lebih tinggi dari Gong Sun Liang. Tanda seru. Tanda seru. Meskipun saya tidak tahu berapa harga yang ditawarkan Gong Sun Liang, saya juga tahu dengan kaki saya bahwa tidak mungkin mengambil risiko.